Perkenalkan, kami dari kelompok 14 Manajemen Bank akan menjelaskan materi tentang manajemen kredit bermasalah. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Sevina Fadilah, Dodi Samuel, Ilham Madisa Putra, dan Hakila. Subbabnya terdiri dari 3. Yang pertama, manajemen kredit. Yang kedua, kredit bermasalah. Yang ketiga, penanganan kredit bermasalah. Untuk manajemen kredit, terdiri dari perjanjian kredit, pengertian manajemen kredit, pengelolaan kredit, pengertian kualitas kredit. Kredit bermasalah terdiri dari pengertian, kriteria kredit bermasalah, faktor penyebab, indikasi kredit bermasalah, cara mencegah. Penanganan kredit bermasalah terdiri dari metode penyelesaian, fungsi jaminan, kerugian. Yang pertama, pendahuluan. Peranan perbankan untuk memajukan perekonomian suatu negara dalam dunia modern ini sangatlah besar. Bank pada dasarnya merupakan industri sejenis di mana seluruh bank dapat menawarkan dan melayani berbagai jenis produk, baik itu produk yang berbeda maupun produk yang sama. Bank dilihat dari segi persaingannya antara yang satu dengan yang lain. Setiap jenis produk atau jasa yang sama dapat dimodifikasi sedikit atau sepenuhnya, walaupun produk atau jasa tersebut sudah ada. Hal ini merupakan salah satu strategi yang dibuat oleh bank untuk menarik minat nasabah. Pemberian kredit yang bertujuan untuk mempermudah nasabah. Pemberian kredit bertujuan untuk mempermudah nasabah dalam melakukan peminjaman. Kredit macet akan memberikan dampak negatif bagi perusahaan. Oleh karena itu, analisis pemberian pinjaman kredit kepada calon nasabah sangat penting untuk dapat mengendalikan penyimpangan-penyimpangan. Analisis terhadap kredit yang diajukan oleh calon nasabah dilakukan sebelum kredit tersebut diberikan. Setelah bank memberikan pinjaman kredit pada nasabah, bank juga perlu melakukan pengawasan secara berkala, sehingga debitur dapat memenuhi kewajibannya agar tidak sampai terjadi tunggakan kredit yang nantinya berdampak pada terjadinya kredit macet. Perjanjian kredit. Perjanjian kredit dapat diartikan sebagai perjanjian pinjam-meminjam antara bank sebagai kreditur dengan pihak lain sebagai debitur yang mewajibkan debitur untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Perjanjian kredit berfungsi sebagai perjanjian pokok. Artinya, perjanjian kredit merupakan sesuatu yang menentukan batal atau tidak batalnya perjanjian lain yang mengikutinya. Misalnya, perjanjian pengikatan jaminan. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat bukti mengenai batasan-batasan hak dan kewajiban di antara kreditur dan debitur. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat untuk melakukan monitoring kredit. Perjanjian kredit. Unsur-unsur perjanjian kredit terdiri dari adanya suatu jumlah tertentu, peminjam akan mengganti dengan sejumlah yang dipinjam, diperbolehkan adanya bunga,
adanya persetujuan kedua pihak. Kredit modal kerja dan kredit konsumtif. Kredit modal kerja ini digunakan untuk membiayai modal suatu usaha. Misalnya, kredit pembelian alat-alat produksi. Kredit konsumtif digunakan untuk masyarakat demi memenuhi kebutuhan, misalnya KPR, kendaraan, dan masih banyak lagi. Sub yang pertama yaitu manajemen kredit. Pengertian. Untuk pengertian manajemen kredit sendiri ialah pengelolaan kredit yang dijalankan oleh bank meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan sedemikian rupa sehingga kredit tersebut berjalan dengan baik sesuai dengan kesepakatan antara bank dengan debitur. Pengertian pengelolaan kredit. Pengelolaan kredit adalah suatu perisai utama bagi perbankan nasional untuk tetap bertahan dalam persaingan yang ketat, serta akan memberikan pendapatan atau keuntungan yang diharapkan. Langkah-langkah perbankan di Indonesia agar mencapai kondisi perkreditan yang sehat, yaitu dengan melakukan perencanaan kredit, proses pemberian kredit dan administrasi kredit, analisis pemberian kredit, jenis pembebanan suku bunga, dan pengawasan kredit. Pengertian kualitas kredit. Untuk pengertian kualitas kredit, yaitu parameter yang digunakan oleh otoritas jasa keuangan untuk menentukan tingkat kualitas kredit berdasarkan pengelompokan ketepatan waktu pembayaran tagihan dan jumlah hari tunggakan pembayaran. Pengertian kualitas kredit. Kualitas kredit terdiri atas 5 kategori yang dikenal dengan sebutan kolektibilitas. Kolektibilitas terbaik diberi angka 1, yaitu kredit lancar. Kemudian, berturut-turut kolektibilitas turun jadi kategori 2, yaitu kredit dalam perhatian khusus. Kategori 3, yaitu kredit kurang lancar. Kategori 4, yaitu kredit diragukan. Kategori 5, yaitu kredit macet. Kredit kolektibilitas 1 dan 2 dikategorikan sebagai kredit lancar, sedangkan kredit dengan kolektibilitas 3, 4, dan 5 dikategorikan kredit bermasalah atau non-performing loan atau disingkat dengan NPL. Kolektibilitas kredit. Kolektibilitas kredit adalah suatu penggolongan kredit yang berdasarkan status kelancaran pembayaran kewajiban berdasarkan prospeknya di masa yang akan datang nantinya. Berdasarkan pada surat keputusan Direksi Bank Indonesia nomor 31/147/KEP/DIR tentang kualitas aktiva produktif pasal 3, yaitu kualitas aktiva produktif termasuk ke dalam kredit dinilai sesuai kondisi keuangan dengan penekanan pada arus kas debitur, kemampuan usaha, dan prospek usaha. Subbab yang kedua yaitu kredit bermasalah, yang terdiri dari pengertian kredit bermasalah, kriteria kredit bermasalah, dan pengelolaan kredit bermasalah. Pengertian kredit bermasalah. Kredit bermasalah atau kredit macet
merupakan suatu kredit yang mengalami terlambat dicicil atau dengan kata lain berpotensi tidak dilunasi oleh debiturnya. Kredit bermasalah merupakan tantangan besar bagi sektor perbankan karena dapat mengurangi profitabilitas bank dan kerap membuat bank tidak dapat meminjamkan lebih banyak dana ke perusahaan atau orang lain, sehingga secara umum dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi, walaupun teori tersebut masih diperdebatkan. Kriteria kredit bermasalah. Kriteria yang pertama yaitu pembayaran kredit dan bunga terlambat setidaknya selama 90 hari. Namun, ada juga yang 270 hari. Yang kedua, pembayaran bunga ditunda, dibiayai kembali, atau dikapitalisasi setidaknya selama 90 hari, sesuai kesepakatan antara kreditur dan debitur. Yang ketiga, pembayaran kredit dan bunga terlambat selama kurang dari 90 hari. Namun, ada alasan kuat untuk meragukan kemampuan debitur dalam melunasinya. Yang keempat, kerugian operasional dituntut dengan pinjaman baru. Faktor penyebab kredit bermasalah. Untuk alasan utama penyebab kredit bermasalah, yaitu adanya ketidakmampuan peminjam untuk mewujudkan pendapatan dari kegiatan bisnis yang normal, kesempatan kerja, atau penjualan hartanya. Faktor internal pada kredit bermasalah terjadi karena adanya penyimpangan dalam pelaksanaan prosedur perkreditan, itikat kurang baik dari pemilik, pengurus, atau pegawai bank, lemahnya sistem administrasi dan pengawasan kredit, serta lemahnya sistem informasi kredit macet. Faktor eksternal penyebab kredit bermasalah yaitu terjadi karena adanya kegagalan usaha debitur, musibah terhadap debitur, atau terhadap kegiatan usaha debitur, serta menurunnya kegiatan ekonomi dan tingginya suku bunga kredit. Faktor penyebab kredit macet dari kesalahan pihak kreditur, yaitu yang pertama, adanya ketidaktelitian dari pihak bank dalam mematuhi peraturan pemberian kredit yang telah digariskan. Yang kedua, dalam pemberian kredit yang terlalu mudah, ini disebabkan karena tidak ada acuan yang jelas tentang standar kelayakan permintaan kredit yang diajukan. Yang ketiga, konsentrasi dana kredit pada sekelompok debitur atau sektor usaha yang berisiko tinggi. Faktor penyebab kredit macet dari kesalahan pihak debitur. Yang pertama, terjadinya penurunan kondisi usaha bisnis perusahaan. Ini dikarenakan menurunnya kondisi ekonomi umum atau bidang usaha di mana mereka beroperasi. Yang kedua, terjadinya salah urus dalam pengelolaan bisnis perusahaan atau bisa dikarenakan kurang pengalaman dalam bidang usaha yang mereka jalankan. Yang ketiga, adanya masalah keluarga seperti kematian, menderita sakit yang lama, perceraian, pemborosan yang dilakukan salah satu atau beberapa anggota debitur itu sendiri. Yang keempat, adanya sifat buruk dari debitur atau yang dari awal ingin tidak akan mengembalikan kredit.
faktor lain penyebab kredit bermasalah akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih Sevina atas penjelasannya sebelumnya. Di sini saya Ilham Adi Saputra dengan nomor induk mahasiswa 121-2050 akan melanjutkan penjelasan tentang faktor lain penyebab kredit bermasalah. Faktor yang pertama yaitu kelemahan dalam analisa kredit. Ini disebabkan oleh berbagai hal diantaranya yaitu lemahnya kebijakan dan SOP analisa kredit, kurangnya kemampuan pegawai dalam menganalisa kredit, dan kurangnya informasi yang diterima bank. Yang kedua, bank terlalu ekspansif. Untuk mengejar target penyaluran kredit, bank mengabaikan aspek analisa yang baik atau menurunkan tingkat kehati-hatiannya. Yang ketiga, riwayat nasabah. Riwayat nasabah menjadi satu-satunya dasar keputusan kredit, sehingga mengabaikan analisa kredit. Yang keempat, asal ada agunan, bank hanya melihat agunan sebagai dasar keputusan pemberian kredit, sehingga faktor-faktor analisa yang lainnya terabaikan. Faktor yang lain yaitu realisasi kredit yang tidak tepat waktu. Keputusan dan pencairan kredit yang terlalu lama menyebabkan nasabah tidak dapat mengalokasikan dananya sesuai dengan kebutuhannya. Yang keenam yaitu plafon kredit yang tidak sesuai kebutuhan nasabah. Plafon kredit yang terlalu kecil menyebabkan nasabah tidak dapat menggunakan dananya dengan optimal, sehingga mungkin akan menghambat usahanya, sedangkan plafon kredit yang terlalu besar menyebabkan nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya. Dan ini adalah beberapa indikasi kredit bermasalah. Indikasi yang pertama yaitu adanya penundaan yang tidak biasa saat menerima laporan keuangan, pembayaran cicilan, atau dokumen lainnya. Yang kedua, terjadinya penyelidikan yang tidak diduga sebelumnya dari kelembagaan keuangan lainnya mengenai nasabah. Yang ketiga, kegiatan usaha mengalami perubahan seperti masuknya produk baru maupun pesaing baru. Indikasi kredit bermasalah yang keempat yaitu terjadinya kekacauan dari perusahaan nasabah. Yang kelima, menemukan adanya kegiatan ilegal atas usaha yang dilakukan nasabah. Yang keenam, permintaan bertambahnya kredit. Yang ketujuh, adanya permohonan perpanjangan ataupun penjadwalan kembali kredit. Dan yang terakhir, terlalu ekspansinya usaha nasabah. Nah, ini ada beberapa cara mencegah kemungkinan kredit macet. Yang pertama yaitu melakukan penilaian analisis terhadap permohonan kredit. Yang kedua, melakukan pemantauan penggunaan kredit. Yang ketiga, melakukan jaminan kredit. Di dalam penilaian kredit terdapat prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan, yaitu 5C plus 1C. C yang pertama yaitu karakter. Yang kedua yaitu capacity, ketiga capital, keempat collateral, kelima condition, dan keenam constraint. Nah, ini penjelasan dari masing-masing C-nya. C yang pertama yaitu karakter. Karakter di sini berarti sifat atau watak seseorang, dalam hal ini calon debitur. Tujuannya adalah memberikan keyakinan kepada bank bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya. Yang kedua, capacity. Di sini untuk melihat kemampuan calon nasabah dalam membayar kredit yang dihubungkan dengan kemampuannya mengelola bisnis serta kemampuannya mencari laba. Yang ketiga, capital. Di sini biasanya bank tidak akan bersedia untuk membiayai suatu usahanya 100%. Artinya, setiap nasabah yang mengajukan permohonan kredit harus pulang menyediakan dana dari sumber lain atau modal sendiri. Keempat, collateral. Di sini berarti jaminan yang diberikan pada calon peminjam saat mengajukan kredit kepada bank. Sesuai dengan namanya, jaminan ini akan menjadi penjamin atau pelindung bagi pihak bank jika nantinya nasabah tidak dapat membayar pinjaman yang diambil. Yang kelima, condition. Condition di sini berarti kondisi perekonomian baik yang bersifat general atau khusus pada bidang usaha yang dijalankan nasabah. Jika memang kondisi perekonomian sedang tidak baik atau sektor usaha nasabah tidak menjanjikan, biasanya bank akan mempertimbangkan kembali dalam memberikan kredit. Dan 6 yaitu yang terakhir, constraint. Constraint berarti batasan dan hambatan yang tidak memungkinkan suatu bisnis untuk dilaksanakan pada tempat tertentu. Nah, selain 5C, terdapat juga 7P.
prinsip 7P yang pertama yaitu personality. Personality sendiri berarti kepribadian dari calon peminjam yang mengajukan kreditnya. Yang kedua, party. Party sendiri berarti di mana calon peminjam dimasukkan ke dalam beberapa golongan yang terkait dengan kondisi keuangannya. Yang ketiga, purpose. Purpose sendiri berarti tujuan dari calon peminjam dalam mengajukan kreditnya pada lembaga keuangan. Keempat, prospek. Prospek berarti bagaimana prospek dari usaha yang dijalankan oleh calon peminjam. Tentu saja prinsip ini berlaku khusus bagi nasabah yang mengajukan pinjaman untuk modal usaha atau bisnis yang dikelolanya. P yang kelima yaitu payment. Payment sendiri berarti mengukur bagaimana kemampuan bayar dari calon peminjam. Keenam, profitability. Profitability berarti di mana pihak bank melihat bagaimana kemampuan calon peminjam dalam menghasilkan keuntungan atau laba. Dan P yang terakhir yaitu protection. Protection berarti mengacu pada jaminan yang dapat diberikan oleh calon peminjam. Selain jaminan berupa barang seperti aset rumah atau perusahaan, protection ini juga dapat berupa jaminan asuransi yang dimiliki oleh nasabah. Dan ini ada beberapa pengolahan kredit bermasalah. Yang pertama, tidak tercukupinya definisi standar dan diakui mengenai kredit bermasalah dan tidak ada bingkai kerja pelaporan yang kuat. Yang kedua, tidak tercukupinya metodologi evaluasi standar bagi lembaga keuangan untuk dapat mencadangkan kerugian yang timbul akibat penyelesaian kredit bermasalah. Yang ketiga, sebagai pendorong untuk bank dan lembaga keuangan dalam mengurangi pernyataan kredit bermasalahnya untuk menghindari resiko menghadapi biaya dana yang lebih besar di pasar keuangan. Pengelolaan kredit bermasalah yang keempat yaitu keengganan bank untuk menjual kredit bermasalahnya. Karena biaya yang terkait dengan penjualan tersebut dapat memperparah kerugian sehingga mempengaruhi kecukupan modalnya. Yang kelima, peraturan perlindungan konsumen. Nah, ini ada beberapa penanganan kredit bermasalah dan ini adalah beberapa metode penyelesaiannya. Metode penyelesaian yang pertama yaitu rescheduling atau penjadwalan ulang. Yang kedua, restructuring atau restrukturisasi. Yang ketiga, reconditioning atau persyaratan ulang. Keempat, ada kombinasi. Dan kelima, ada penyitaan jaminan. Nah, penjelasan yang pertama yaitu reconditioning. Reconditioning atau persyaratan ulang yaitu dengan cara mengubah persyaratan yang ada seperti kapitalisasi bunga yaitu dengan cara bunga dijadikan hutang pokok. Yang kedua, penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu. Maksudnya hanya bunga yang dapat ditunda pembayarannya, sedangkan pokok pinjamannya tetap harus dibayar seperti biasa. Yang ketiga, penurunan suku bunga. Maksudnya agar lebih meringankan beban nasabah. Sebagai contoh, jika bunga per tahun sebelumnya dibebankan 17%, maka diturunkan menjadi 15%. Hal ini tergantung dari pertimbangan bank bersangkutan. Yang keempat, pembebasan bunga. Dalam pembebasan suku bunga diberikan kepada nasabah dengan pertimbangan nasabah sudah tidak akan mampu lagi membayar kredit tersebut. Yang kedua yaitu ada restructuring. Restructuring sendiri yaitu merubah atau memperbaharui fasilitas kredit, antara lain dengan yang pertama, menambah jumlah kredit. Yang kedua, menambah equity yaitu dengan menyetor uang tunai dan tambahan dari pemilik. Penanganan kredit bermasalah yang ketiga yaitu ada kombinasi. Kombinasi sendiri berarti kombinasi dari ketiga jenis metode yang di atas. Yang keempat, penyitaan jaminan. Penyitaan jaminan ialah suatu jalan terakhir apabila nasabah sudah benar-benar tidak punya etikat baik atau sudah tidak mampu lagi untuk membayar semua hutang-hutangnya. Nah, ini ada beberapa kerugian yang timbul akibat kredit bermasalah. Kredit macet mempunyai dampak yang negatif bagi kedua belah pihak, baik itu pihak bank ataupun pihak nasabah. Nah, untuk nasabah sendiri dampaknya adalah dia harus menanggung kewajiban yang cukup berat kepada bank.
Mengingat setiap pinjaman dari bank atau konvensional mengandung bunga, maka jumlah kewajiban nasabah semakin lama akan semakin bertambah besar jika belum dilunasi. Nah, bagi bank sendiri dampaknya jauh lebih serius, karena selain dana yang disalurkan untuk kredit berasal dari masyarakat, kredit macet juga mengakibatkan bank kekurangan dana, sehingga mempengaruhi kegiatan usaha bank. Selanjutnya yaitu ada fungsi jaminan. Fungsi jaminan di sini ialah untuk memberikan hak dan kekuasaan kepada bank untuk mendapatkan pelunasan dari barang jaminan tersebut apabila debitur tidak dapat melunasi hutangnya pada waktu yang disepakati dalam perjanjian. Jaminan pada kredit macet. Jika kredit yang macet dan telah diselesaikan secara kekeluargaan namun tidak berhasil juga, maka pihak bank akan menyerahkan ke Badan Lelang Negara, yang selanjutnya akan dilakukan perlelangan atau penjualan benda jaminan, kecuali jika bank telah memperoleh surat kuasa menjual, maka bank dapat menjual harta jaminan tersebut secara langsung tanpa perlelangan. Jadi bank bisa menjual harta jaminan secara langsung jika memperoleh surat kuasa menjual. Nah, kesimpulan dari presentasi kredit macet yaitu, jadi dari semua yang dipelajari sebelumnya, maka dapat disimpulkan kredit macet atau kredit bermasalah yaitu suatu tantangan yang sangat besar bagi sektor perbankan, karena dapat mengurangi profitabilitas bank dan kerap membuat bank tidak dapat meminjamkan lebih banyak dana ke perusahaan atau orang lain, sehingga secara umum dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi, walaupun teori tersebut masih diperdebatkan. Terima kasih. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata, mohon untuk dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan judul Rasio Keuangan Bank dengan nama kelompok Sepina Padilla, Dodi Samuel, Ilham Aldi Saputra, dan Akila. Yang pertama adalah subbab rasio keuangan bank. Yang satu, pengertian dan jenis rasio. 2, rasio likuiditas. 3, rasio solvabilitas. 4, rasio rentabilitas. Pengertian rasio keuangan bank. Untuk pengertian rasio keuangan sendiri adalah suatu alat analisis keuangan perusahaan untuk menilai kinerja suatu perusahaan berdasarkan perbandingan data keuangan yang terdapat pada pos laporan keuangan. Tujuan analisis rasio keuangan bank. Pertama, berguna bagi seseorang atau perusahaan yang ingin melakukan investasi pada saham, memberikan kredit kepada suatu perusahaan, menentukan tingkat kesehatan perusahaan supplier, menentukan tingkat kesehatan perusahaan customer atau pelanggan, menentukan tingkat kesehatan perusahaan ditinjau dari segi karyawannya. Jenis-jenis rasio keuangan. Apa sih jenis-jenis rasio keuangan? Pertama, ada liquidity ratio. Pengertian rasio keuangan likuiditas adalah rasio yang mengukur kemampuan likuiditas jangka pendek suatu perusahaan dengan melihat aktiva lancar perusahaan relatif terhadap utang lancarnya. Activity ratio. Activity ratio adalah rasio yang mengukur efisiensi perusahaan dalam mengelola asetnya. Probability ratio.
sendiri berarti rasio yang menunjukkan tingkat perolehan keuntungan dibandingkan penjual atau aktiva. Investment ratio sendiri berarti rasio yang memberitahukan rasio investasi dalam surat berharga, contohnya saham dan obligasi. Leverage ratio adalah rasio jumlah utang dalam perusahaan dibandingkan dengan total aset. Leverage ratio artinya kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban utangnya dengan jumlah asetnya. Berikutnya adalah rasio likuiditas bank. Rasio likuiditas bank itu terdiri atas quick ratio, investmenting policy ratio, banking ratio, asset to lien ratio, investment portfolio ratio, cash ratio, lien to deposit ratio, investment risk ratio, liquidity risk ratio, credit risk ratio, deposit risk ratio. Pengertian rasio likuiditas. Rasio likuiditas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa likuidnya suatu perusahaan dengan cara membandingkan komponen yang ada di neraca, yaitu total aktiva dengan total utang jangka pendek. Tujuan rasio likuiditas. Yang pertama, A. Untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban atau utang yang akan segera jatuh tempo. B. Untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek dengan menggunakan total aset lancar. C. Untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek dengan menggunakan aset sangat lancar tanpa perhitungan persediaan barang dagang dan aset lancar lainnya. D. Untuk mengukur tingkat ketersediaan uang kas perusahaan dalam membayar utang jangka pendek. E. Sebagai alat perencanaan keuangan di masa mendatang, terutama yang berkaitan dengan perencanaan kas dan utang jangka pendek. F. Untuk melihat kondisi dan posisi likuiditas perusahaan dari waktu ke waktu dengan membandingkannya selama beberapa periode. Rasio likuiditas. Yang pertama, quick ratio. Ini digunakan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam menggunakan aktiva lancar tanpa persediaan untuk membayar utang jangka pendeknya. Rumusnya, quick ratio cash asset dikali 100% dibagi total deposit current debt. Yang kedua, investing policy ratio berarti suatu kemampuan bank untuk melunasi kewajibannya melakukan likuidasi surat-surat berharga yang dimilikinya. Rumusnya, investing policy ratio sama dengan securities kali 100% per total deposit. Yang ketiga, bank ratio. Ini digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas bank dengan membandingkan jumlah kredit yang disalurkan dengan jumlah deposit. Rumusnya, banking ratio sama dengan total loan dikali 100% per total deposit ditambah equity. Yang keempat, asset to loan ratio digunakan untuk mengukur jumlah kredit yang disalurkan dengan jumlah harta yang dimiliki bank. Rumusnya, asset to loan ratio sama dengan total loans dikali 100% per total aset. Yang keempat, investment portfolio ratio untuk mengukur tingkat likuiditas dalam investasi pada surat-surat berharga. Untuk menghitung rasio ini, sebelumnya perlu diketahui terlebih dahulu securities yang jatuh waktunya kurang dari 1 tahun yang digunakan untuk menjamin deposito nasabah
jika ada. Yang kelima, cash ratio digunakan untuk mengukur kemampuan bank untuk melunasi kewajiban yang harus segera dibayar dengan harta likuid yang dimiliki bank tersebut. Rumusnya, cash ratio sama dengan liquid asset dikali 100% dibagi short term borrowing. Keenam, loan to deposit ratio digunakan untuk mengukur jumlah komposisi kredit yang diberikan dibandingkan dengan jumlah dana masyarakat dan modal sendiri yang digunakan. Rumus LDR sama dengan total loans dikali 100% per total deposit ditambah equity. Nomor 7, current ratio aktiva lancar dikali 100% dibagi hutang lancar. Pengukuran risiko. Investment risk ratio. Rumus investment risk ratio sama dengan market values of securities dikali 100%. Statement value of security. Liquidity risk ratio. Rumusnya liquidity risk ratio sama dengan liquid asset short term borrowing dikali 100% per total deposit. Pengukuran risiko berikutnya yaitu credit risk ratio. Rumus credit risk ratio bad debt dikali 100% per total loans. Deposit risk ratio. Rumus deposit risk ratio sama dengan equity capital dikali 100% per total deposit. Pengertian rasio solvabilitas. Adapun pengertiannya adalah rasio solvabilitas adalah rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam melunasi semua kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, dengan jaminan aktiva atau kekayaan yang dimiliki perusahaan hingga perusahaan tutup atau dilikuidasi. Tujuan rasio solvabilitas. A. Untuk mengetahui posisi total kewajiban perusahaan kepada kreditor, khususnya jika dibandingkan dengan jumlah aset atau modal yang dimiliki perusahaan. B. Untuk mengetahui posisi kewajiban jangka panjang perusahaan terhadap jumlah modal yang dimiliki perusahaan. C. Untuk menilai kemampuan aset perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajiban, termasuk kewajiban yang bersifat tetap, seperti pembayaran angsuran pokok pinjaman, beserta bunganya secara berkala. D. Untuk menilai seberapa besar aset perusahaan yang dibiayai oleh utang. E. Untuk menilai seberapa besar aset perusahaan yang dibiayai oleh modal. Selanjutnya, rasio solvabilitas bank. Yang pertama ada primary rasio, risk asset rasio, secondary risk rasio, capital rasio, capital risk, capital equity rasio, gross yield on total asset, gross profit margin on total asset, net income on total asset. Rasio solvabilitas. Rumus dari primary rasio. Ekuiditas modal dibagi dengan total aset dikali 100%. Rumus dari secondary risk ratio. Ekuiditas modal dibagi secondary risk asset dikali 100%. Rumus dari risk asset ratio. Equity modal dibagi total aset dikurang cash asset dikurang securities, terus dikali dengan 100%. Rumus dari capital rasio. Ekuiditas modal ditambah cadangan kerugian pinjaman dibagi total pinjaman dikali 100%. Rasio solvabilitas. Capital adequacy 1. Sebelumnya, untuk mencari rasio ini, terlebih dahulu cari besarnya risiko dalam pemberian kredit
dan perdagangan surat-surat berharga. Capital Equivalence Ratio 2 sama dengan equity capital dikurang fixed asset dibagi total loan ditambah securities dikali 100%. Capital Equivalence 3 yaitu equity capital dibagi total loan ditambah securities dikali 100%. Pengertian rasio rentabilitas. Rasio rentabilitas adalah rasio yang digunakan untuk melihat kemampuan bank dalam menghasilkan laba dengan aset yang dimiliki bank tersebut. Tujuan dari rasio rentabilitas yang pertama, untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu. Yang kedua, untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang. Yang ketiga, untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu. Yang keempat, untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. Yang kelima, untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri. Yang keenam, untuk mengukur produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal sendiri. Rasio rentabilitas bank yaitu ada gross profit margin, net profit margin, return of equity capital, return on total asset, return on loan, interest margin on earning asset, interest margin on loan, reference multiplier, asset utilization, interest expense ratio, cost of fund, cost of money, cost of loanable down, cost of operable fine, cost of efficiency. Rasio rentabilitas. Yang pertama, rumus dari gross profit margins yaitu operating income dikurang operating expense dibagi operating income dikali 100%. Yang kedua, rumus dari net profit margin yaitu pendapatan bersih dibagi pendapatan penjualan bersih dikali 100%. Yang ketiga, rumus dari return of equity capital yaitu net income dibagi equity capital dikali 100%. Yang keempat, net income total asset yaitu net income dibagi total aset dikali 100%. Yang kelima, gross value on total asset. Operating income dibagi total aset dikali 100%. Yang keenam, return on loans yaitu interest income dibagi operating income dikali 100%. Yang ketujuh, interest margin on earning asset, interest income dikurang interest expense dibagi earning asset dikali 100%. Yang kedelapan, interest margin on loans, interest income dikurang interest expense dibagi total loans dikali 100%. Yang kesembilan, leverage multiplier, interest income dikurang interest expense dibagi earning asset dikali 100%. Yang ke-10, asset utilization, operating income dikurang operating income dibagi total aset dikali 100%. Yang ke-11, interest expense ratio yaitu interest expense dibagi total deposit dikali 100%. Yang ke-12, cost of fund, interest expense dibagi total deposit dikali 100. Yang ke-13, cost of money yaitu biaya dana dikurang biaya overhead dibagi total dana dikali 100%.
Yang ke-14, cost of loanable fund. Biaya dana dibagi total dana dikurang ownable funds dikali 100%. Dan yang ke-15, cost of overable funds, yaitu biaya dana ditambah biaya overhead dibagi total dana dikurang ownable funds dikali 100%. Yang ke-16, cost of efficiency. Interest expense dibagi total earning aset dikali 100%. Baiklah, ada beberapa contoh soal. Jika diketahui data berdasarkan data dalam neraca sebagai berikut. Kas Rp 50 juta, piutang dagang Rp 100 juta, piutang lain-lain Rp 2 juta, persediaan Rp 75 juta, perlengkapan Rp 5 juta, hutang dagang Rp 20 juta, hutang bank Rp 10 juta, hutang lain-lain Rp 15 juta. Pertanyaannya, hitunglah rasio keuangan likuiditas perusahaan tersebut menurut current ratio dan quick ratio. Jawaban, sebelumnya mencari terlebih dahulu aktiva lancar. Aktiva lancar sama dengan kas ditambah piutang dagang, ditambah piutang lain-lain, ditambah persediaan, ditambah perlengkapan usaha. Yaitu 50 juta ditambah 100 juta, ditambah 2 juta, ditambah 75 juta, ditambah 5 juta, yaitu jumlahnya 2.232 juta. Hutang lancar yaitu 20 juta ditambah 10 juta ditambah 15 juta, jumlahnya 45 juta. Current ratio. Aktiva lancar dibagi utang lancar dikali 100%. Aktiva lancarnya yaitu 232 juta dibagi utang lancar yaitu 45 juta dikali 100%. Kita dapat jumlah yaitu 5,15. Jawaban untuk quick ratio yaitu cash asset dibagi utang lancar dikali 100%. Cash asetnya 232 juta dikurang 75 juta dibagi 45 juta dikali 100%, yaitu 3.488. Baik, itu dia tadi presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan dalam pengucapan, penyampaian, kami mohon maaf atas nama kelompok kami. Sekian dan terima kasih.